Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Semoga anak Umi dan keluarga selalu sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana belajarnya? Masih semangat ya? Umi harap anak Umi semua masih semangat belajarnya. Nah, pada materi hari ini, Umi akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Materi ini juga anak Umi bisa pelajari di buku cetak halaman 27 sampai 30 dan halaman 36 sampai 39. Mohon simak video ini dengan seksama ya. Karena di akhir video nanti akan ada 5 soal latihan yang harus anak Umi kerjakan. Jangan lupa mengerjakannya menggunakan cara yang sudah Umi jelaskan di dalam video ini. Perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran ini pengerjaannya bisa dikatakan hampir sama. Kuncinya ada pada perkalian pecahan biasa. Jika perkalian pecahan biasa anak Umi sudah bisa memahaminya, maka untuk perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran tidak akan susah. Perkalian pecahan biasa diperoleh dari pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Perkalian pecahan biasa bisa dikerjakan dengan 2 cara yang akan Umi jelaskan di contoh soal. Contoh yang pertama, 4/15 dikali 5/9. Seperti yang Umi sudah katakan tadi, perkalian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 4 dikali 5 per 15 dikali 9. Sama dengan 20 per 135. Karena 20 dan 135 ini bilangannya besar, maka kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi 20 dan 135, yaitu sama-sama bisa dibagi 5. Maka hasilnya akan 4/27. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita gunakan penyederhanaan. Jika di cara yang pertama tadi kita lakukan perkalian terlebih dahulu, maka penyederhanaannya di akhir. Lain halnya dengan cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kita sederhanakan di dalam soalnya. Baru nanti setelah kita sederhanakan, kita kalikan pecahannya. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Kita sederhanakan. Dari 4/15 dikali 5/9. 5 dan 15 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kalau sudah dibagi atau kita sudah disederhanakan, langsung kita lakukan perkalian. 4 dikali 1 per 3 dikali 9 sama dengan 4/27. Sehingga 4/15 dikali 5/9 sama dengan 4/27. Dengan menggunakan cara yang pertama ataupun dengan cara yang kedua akan mendapatkan hasil yang sama. Tinggal anak Umi pilih yang mana yang menurut anak Umi mudah untuk dikerjakan. Contoh yang kedua, 8/9 dikali 3/10. Sama halnya dengan contoh yang pertama, Umi akan jelaskan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama kita langsung kalikan terlebih dahulu, baru kita sederhanakan. 8 dikali 3 per 9 dikali 10.
sama dengan 24/90. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi 24 dan 90, yaitu bilangan 2. Maka 24 dan 90 sama-sama kita bagikan dengan angka 2. Sehingga didapat hasil 12/45. Jika kita perhatikan lagi, 12 dan 45 ini masih bisa dibagi dengan angka 3. Maka 12 dan 45 kita bagikan kembali dengan angka 3. 12 dibagi 3, 4. 45 dibagi 3 adalah 15. Maka hasil akhirnya adalah 4/15. Cara yang kedua, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan, 8 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2 adalah 5. Apakah masih ada? Ya, masih ada, yaitu 3 dan 9. 3 dibagi 3 adalah 1, 9 dibagi 3 adalah 3. Sekarang anak Umi lakukan perkalian dengan hasil baginya. 4 dikali 1 per 3 dikali 5 sama dengan 4/15. Sehingga 8/9 dikali 3/10 sama dengan 4/15. Bagaimana? Masih bingung kah? Insya Allah sudah paham ya. Nah, kalau seperti itu, kita masuk ke pembagian pecahan biasa. Untuk pembagian pecahan biasa, kita akan menggunakan cara perkalian pecahan biasa juga. Loh, kok seperti itu, Mi? Karena pada pembagian pecahan, kita tidak bisa melakukan operasi. Atau kita tidak bisa mengerjakan operasi tersebut. Maka dari itu, untuk bisa mengerjakan pembagian pecahan, kita akan melakukan pertukaran. Ya, jadi diubah jadi perkalian dan pecahannya diputar. Sehingga dia akan menjadi 3/4 dikali 11/6. Nah, coba anak Umi perhatikan. Kalau di soal yang awal, 3/4 dibagi 6/11. Setelah kita ubah menjadi perkalian, maka bilangan pecahan yang di belakang pembagi itu akan berbalik nilai. Pembilang menjadi penyebut, sedangkan penyebut menjadi pembilang. Sehingga 3/4 dikali 11/6. Umi akan jelaskan dengan dua cara juga. Cara yang pertama, 3 dikali 11 per 4 dikali 6. 33/24. Jika kita perhatikan, sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. 33 dibagi 3, 24 dibagi 3. Sehingga akan menjadi 11/8. Catatan kembali, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. 11 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 3. Di mana hasilnya adalah 1, 3/8. Hasilnya 1 menjadi bilangan bulat, sedangkan sisanya 3 menjadi pembilang. Cara yang kedua, sama seperti sebelumnya, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi.
kalau diperhatikan adalah 3 dan 6. 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga 1 dikali 11 per 4 dikali 2. 11 per 8. Hasilnya adalah 1/3 per 8. Sehingga 3 per 4 dibagi 6 per 11 sama dengan 1/3 per 8. Contoh yang kedua, 6 per 8 dibagi 2 per 7. Seperti yang Umi katakan tadi, operasi ini tidak bisa dikerjakan. Untuk bisa mengerjakannya, kita ubah menjadi perkalian dengan syarat di belakang pembagi pecahannya harus diubah atau diputar. Sehingga menjadi 6 per 8 dikali 7 per 2. Cara yang pertama, kalikan terlebih dahulu. 6 dikali 7 per 8 dikali 2 sama dengan 42 per 16. Sama-sama bisa dibagi 2. Sama dengan 21 per 8. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, diubah ke pecahan campuran. 21 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 5. Sehingga 5 per 8, di mana hasilnya adalah bilangan bulat dan sisanya adalah pembilang. Cara yang kedua, kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi, yaitu 6 dan 2. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 6 bagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga 3 kali 7 per 8 dikali 1. Sama dengan 21 per 8. Sama dengan 25 per 8. Sehingga 6 per 8 dibagi 2 per 7 sama dengan 25 per 8. Kita masuk ke perkalian pecahan campuran. Seperti yang sudah Umi bilang di awal, bahwa baik perkalian dan pembagian pecahan biasa maupun perkalian dan pembagian pecahan campuran, pengerjaannya hampir sama. Kuncinya ada pada perkalian pecahan biasa. Nah, kok bisa perkalian pecahan campuran cara pengerjaannya sama dengan perkalian pecahan biasa? Jadi seperti ini. Pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3/1/3 dikali 2, 3 per 8. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 3 ditambah 1 per 3 dikali 8 kali 2 ditambah 3 per 8. Sehingga berubah menjadi 10 per 3 dikali 19 per 8. Cara yang pertama, langsung kalikan. 10 dikali 19 per 3 dikali 8. Sama dengan 190 per 24. Sama-sama bisa dibagi 2. 190 dibagi 2, 24 dibagi 2. Sama dengan 95 per 12. Karena pembilang dan lebih besar daripada penyebut, maka diubah ke pecahan campuran. 95 bagi 12 sama dengan 7 sisa 11. Menjadi 7 11 per 12. Di mana hasilnya akan berubah menjadi bilangan bulat, sedangkan sisanya akan menjadi pembilang.
Cara yang kedua, kita cari bilangan yang bisa kita bagi terlebih dahulu, yaitu 10 dan 8. Sama-sama bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5, 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga 5 dikali 19 per 3 dikali 4. Sama dengan 95 per 12. Kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 7, 11 per 12. Sehingga 3 per 3 dikali 2, 3 per 8 sama dengan 7, 11 per 12. Contoh yang kedua. 4 1 per 2 dikali 2, 4 per 15. Ingat, ini adalah pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 4 ditambah 1 per 2 dikali 15 dikali 2 ditambah 4 per 15. Sama dengan 9 per 2 dikali 34 per 15. Cara yang pertama, 9 dikali 34 per 2 dikali 15. 306 per 30. Sama-sama bisa dibagi 2. Sama dengan 153 per 15. Masih bisa dibagi dengan 3. Sehingga menjadi 51 per 5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran. 51 dibagi 5 sama dengan 10 sisa 1. Maka pecahan campurannya adalah 10 1 per 5, di mana 10 adalah hasilnya menjadi bilangan bulat, sedangkan pembilangnya adalah 1 dari sisanya. Cara yang kedua, kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi. 9 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. 9 dibagi 3, 15 dibagi 3 adalah 5. 2 dan 34 itu sama-sama bisa dibagi 2. 34 dibagi 2 adalah 17, 2 dibagi 2 adalah 1. Sehingga 3 dikali 17 per 1 dikali 5. Hasilnya 51 per 5. Sama dengan 10, 1 per 5. Sehingga 4, 1 per 2 dikali 2, 4 per 15 sama dengan 10, 1 per 5. Bagaimana anak Umi? Apakah bingung? Kalau misalnya anak Umi masih bingung, coba pahami kembali pecahan biasanya tadi. Insya Allah kalau perkalian pecahan biasa anak Umi paham, perkalian pecahan campuran akan paham juga. Sekarang kita masuk ke pembagian pecahan campuran. Langsung ke contoh ya. 1, 4 per 5 dibagi 2, 2 per 3. Kalau misalnya pembagian pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Sehingga berubah menjadi 9 per 5 dibagi 8 per 3. Ingat yang pembagi pecahan biasa tadi. Kalau pembagian pecahan, dia tidak bisa dioperasikan. Supaya dia bisa dioperasikan, maka kita ubah menjadi perkalian. Dan pecahan diputar menjadi 9 per 5 dikali 3 per 8. Maka 9 per 5 dikali 3 per 8 sama dengan 9 dikali 3 per 5 dikali 8. Tidak ada yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Karena tidak ada yang bisa dibagi, maka langsung 24 per 40.
Tidak perlu diubah menjadi pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Sehingga 1/4/5 dibagi 2/3 sama dengan 27/40. Contoh yang kedua. 7/10 dibagi 3/20. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 27/10 dibagi 23/20. Diubah menjadi perkalian dan pecahannya diputar. Sehingga berubah menjadi 27/10 dikali 20/23. Cara yang pertama, 27 dikali 10/10. Maaf, Umi ulangi. 27/10 dikali 20/23. Hasilnya adalah 540/230. Sama-sama bisa dibagi dengan angka 10. 540 dibagi 10, 230 juga dibagi dengan 10. Sehingga berubah menjadi 54/23. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka diubah ke pecahan campuran. 54 dibagi 23, hasilnya adalah 2/8. Sehingga pecahan campurannya adalah 28/23. Di mana hasilnya akan kita jadikan bilangan bulat, sedangkan sisanya menjadi pembilang. Cara yang kedua. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa dibagi, yaitu 20 dan 10. Sama-sama bisa dibagi 10. 20 dibagi 10 adalah 2, 10 dibagi 10 adalah 1. Sehingga 27 dikali 2 per 1 dikali 23. Hasilnya adalah 54/23. Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 28/23. 2 dan 8. Sehingga 7/10 dibagi 3/20 sama dengan 8/23. Oke, bagaimana anak Umi? Masih bingung? Insya Allah enggak ya. Jikapun anak Umi masih bingung, silakan putar ulang videonya. Atau boleh langsung tanya sama Umi. Seperti yang Umi katakan tadi, di akhir soal video akan ada 5 soal latihan. Seperti biasa, kerjakan di buku latihan beserta cara pengerjaannya secara lengkap. Catatan, silakan dilihat terlebih dahulu video pembelajarannya, lalu boleh jawab soal dengan salah satu cara seperti yang telah dijelaskan pada video pembelajaran. Jadi nggak perlu buat 2 cara, hanya 1 cara saja. Terima kasih sudah perhatikan pembelajaran kita hari ini. Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.